Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Novianti Sunarko dari semester 4B akan menjelaskan tentang analisis sulfat. Nah, di sini ada 11 poin. Poin yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sulfat. Sulfat itu sangat dikenal larut dalam air kecuali pada kalium sulfat. Barium sulfat itu sangat berguna untuk gravimetri sulfat. Poin yang kedua adalah mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia. Nah, di sini saya sudah menggambarkan. Di sini poin yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang asal-usul sulfat dalam perairan, khususnya air sungai. Asam sulfat di dalam air sungai itu dihasilkan dari pembuangan limbah pabrik, terus dari tekstil ataupun pabrik-pabrik lainnya. Poin yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahaya sulfat. Pada WHO, bagi kesehatan itu sebenarnya tidak ada, tapi di lain sisi jika senyawa sulfat ini kadarnya tinggi dapat menyebabkan bau pada air dan dapat menyebabkan juga korosif. Poin yang kelima yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis sulfat. Ion sulfat bereaksi dengan barium klorida yang bersuasana asam akan membentuk suspensi barium sulfat dengan kristal barium sulfat yang sama besarnya diukur dengan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Poin yang keenam adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang prosedur analisis sulfat. Yaitu yang pertama adalah ditimbang sulfat sampel sebanyak 100 ml, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan sebanyak 20 ml larutan buffer, lalu dihomogenkan dengan menggunakan pengaduk magnet 60 kurang lebih 2 detik. Sambil diaduk, ditambahkan 0,2 sampai 0,3 gram BaCl2, yaitu dihomogenkan selama 5 menit. Setelah itu dilakukan pengukuran pada alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu membuat larutan induk sulfat. Yang pertama-tama itu adalah garingkan Na2SO4 di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu didinginkan pada desikator. Nah, setelah itu ditimbang 1,47 gram Na2SO4 dimasukkan ke dalam beker, dilarutkan dengan aquades. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu ukur. Setelah itu dietkan sampai tanda batas. Poin yang ke-8 yaitu adalah mahasiswa mampu membuat larutan seri standar sulfat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm. Nah, yang pertama itu adalah pipet larutan sulfatnya ini
Sebanyak yang pertama 0 mili, kedua 10 mili, ketiga 20 mili, keempat yaitu 30 mili. Dimasukkan ke dalam masing-masing labu ukur, yaitu ditambahkan Aquades pada masing-masing labu ukur tersebut sampai tanda batas. Poin yang ke-9 yaitu adalah mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi sulfat. Nah, yang pertama-tama itu adalah optimalkan terlebih dahulu alat spektrofotometer untuk mengetahui kadar sulfat tersebut, yaitu di pipet masing-masing lautan kerja sulfat sebanyak 50 mili dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili. Yaitu ditambahkan 20 mili larutan buffer kepada masing-masing Erlenmeyer tersebut, ditambahkan 20 mili larutan buffer, lalu diaduk dengan pengaduk magnet. Selama pengadukan itu ditambahkan 0,2 sampai 0,3 BaCl2, yaitu dibaca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer, yaitu dibuat kurva kalibrasi untuk mengetahui atau untuk mendapatkan nilai atau persamaan garis regresi. Poin yang ke-10 adalah mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi sulfat pada sampel air. Nah, di sini rumusnya yaitu Y sama dengan A kali X ditambah B. Saya akan memberikan contohnya seperti ini. Misalnya 0,40 sama dengan 0,20 X ditambah 0,30. Nah, 0,40 dikurangi 0,30 sama dengan 0,20 X. Nah, hasilnya 0,1 dibagi 0,20 sama dengan X. Jadi X sama dengan 0,5. Poin yang ke-11 yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar sulfat dalam sampel air. Nah, udah diketahuikan dari WHO bahwa batas maksimum kadar sulfatnya ini yang diperbolehkan adalah sebanyak 200 ppm. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.